Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Septiawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pandeglang, BGP Banten. Pada kesempatan hari ini konsepnya agak sedikit berbeda dalam melakukan jurnal refleksi 2 mingguan, di mana kali ini saya akan mencoba untuk langsung merefleksikannya melalui video, di mana saya ingin bercerita tentang keunikan, tentang tantangan, tentang keasikan pada modul 2.3 ini, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Baik, langsung saja. Selama 2 minggu terakhir, saya telah mempelajari lebih dalam tentang konsep coaching dalam supervisi akademik. Materi ini sebenarnya menekankan pentingnya peran kepala sekolah atau pengawas dalam memberikan bimbingan secara kolaboratif kepada guru-guru. Saya memahami bahwa coaching dalam konteks supervisi akademik berfokus pada pengembangan profesi guru dengan pendekatan yang mendukung, empatik, dan berbasis pada kebutuhan nyata guru tersebut. Dalam mempelajari modul 2.3 ini, saya rasa kenapa saya tadi bilang begitu unik, karena di sini saya belajar berkolaborasi dengan teman sejawat CGP di ruang kolaborasi. Kemudian kita mempraktekkan tugasnya di demonstrasi kontekstual, yang mana ada keseruan, keasikan tersendiri. Kita langsung belajar secara nyata untuk menggali sebuah permasalahan atau hambatan yang ada pada teman kita sendiri, di mana ketika elaborasi saya berkolaborasi dengan Pak Abdul Rohim, di mana sesungguhnya beliau sangat hebat lah dibandingkan dengan saya dalam menggali pertanyaan yang berbobot, terus kemudian bisa secara tenang ketika berdialog dengan saya. Lanjut ketika supervisi akademik, teknik coaching supervisi akademik di tugas demonstrasi kontekstual, yaitu saya berperan ditugaskan sebagai supervisor, tapi di sana kita rolling, berganti peran. Saya sebagai supervisor, terus berubah lagi menjadi coach, berubah lagi menjadi coachee. Nah, di mana 3 peran ini sangat unik dan menyenangkan untuk diri saya, terutama bahwa dengan modul ini memang betul-betul sangat tertantang. Alhamdulillah perlahan mulai paham tentang maksud dari konsep coaching ini. Yang pastinya semua itu ada tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah menjaga keseimbangan antara memberikan arahan dan membiarkan guru menemukan solusi. Jadi saya juga menyadari bahwa pentingnya keterampilan
bertanya yang efektif itu sangat penting di modul ini, di mana pertanyaan harus membuka wawasan kita dan mendorong refleksi dari guru tersebut. Terus dalam beberapa sesi juga saya merasa kurang maksimal memberikan dorongan yang tepat dan kurang terampil dalam memilih jenis pertanyaan yang sesuai. Mungkin ya ini awal karena semuanya butuh proses dan butuh latihan. Setidaknya kita sering-sering berlatih dan belajar terus mengenai mempraktekkan tentang coaching supervisi akademik. Di sini juga ada ketika saya melaksanakan aksi nyata bersama teman sejawat di sekolah, yaitu dengan Ibu Tatu SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SD, dia sebagai wali kelasnya. Saya juga dalam aksinya itu pun saya sudah melaksanakan ada 3 tahapan, yaitu praobservasi, dilanjut observasi, kemudian pasca observasi pun sudah dilaksanakan. Dari aksi nyata ini memang benar terlihat jelas bahwa ada kemajuan sedikit demi sedikit dari diri saya, sedikit demi sedikit paham juga tentang konsep coaching yang baik seperti itu apa, apalagi di bagian supervisi akademik. Ini kemungkinan besar akan bermanfaat bagi saya, akan bermanfaat bagi teman-teman sejawat, dan mungkin bisa pengimbasannya kepada lebih luas lagi di sekolah maupun di kecamatan. Dimana saya baru menemukan bahwa supervisi akademik yang tadinya biasanya hanya langsung diobservasi saja tanpa adanya pra-observasi, dan kemudian tanpa adanya pasca observasi, apalagi ditanyakan tindak lanjutnya, kayaknya baru kali ini saya merasakan. Ketika aksi nyata ada keseruan tersendiri bahwa teman sejawat pun baru merasakan hal yang seperti ini gitu. Ketika praobservasi kita kan suruh menggali area perkembangan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan gitu. Jadi teman sejawat pun agak merasa canggung dan agak bingung kan maksud dan tujuannya seperti apa. Tetapi di sana saya sebelumnya sudah memberikan arahan, sebelumnya saya memberikan arahan bahwa area pengembangan itu harusnya seperti ini, seperti itu gitu. Oke, lanjut ke waktunya observasi. Di sana guru pun merasakan tegang seperti saya juga ketika diobservasi seperti itu. Tentunya ada sedikit rasa gugup segala macam. Tetapi dalam observasi, karena kita sudah mengetahui area pengembangan yang akan dituju, area pengembangan yang diharapkan, maka ketika observasi kita tahu gitu acuannya yang mana yang difokuskan sama kita kepada teman sejawat kita yang kita lakukan observasinya. Kemudian setelah observasi, yang paling membuka pikiran di antara saya dan teman sejawat adalah pasca observasi sebetulnya, dimana pasca observasi di situ kita saling memberikan seperti alarm pengingat gitu, bahwa biarkan teman sejawat kita sendiri yang merefleksikan hasil observasinya. Dia yang menentukan kekurangan, dia menentukan tahapan perkembangannya sudah baik apa belum, dia sendiri yang menentukan, dan kita hanya memberikan
semacam catatan bahwa ketika observasi ada area pengembangan yang belum tercapai atau area pengembangan yang kemungkinan bisa dikembangkan kembali. Di situ alhamdulillahnya teman sejawat merasa sadar diri bahwa memang ketika itu ya ada yang terlupakan ketika materi pembelajaran segala macamnya, metode pembelajaran atau alat media pembelajaran yang seharusnya ditampilkan pada waktu itu tidak ada. Tetapi dengan adanya pasca observasi setidaknya bisa berkelanjutan kepada tindak lanjut yang akan dicapai oleh teman sejawat gitu tentunya. Nah, kemudian untuk diri saya, rencana perbaikan ke depannya, saya akan lebih mempelajari teknik bertanya dalam coaching dan mencoba menerapkan secara lebih sistematis lagi. Dan saya juga akan berfokus dalam peningkatan kemampuan untuk menahan diri agar tidak terlalu banyak memberikan arahan langsung, melainkan memfasilitasi guru untuk menemukan solusi melalui refleksi mereka sendiri. Selain itu juga saya juga berencana untuk mengembangkan kemampuan mendengar aktif dengan lebih baik, kadang ya di lapangan atau kadang pas observasi berlangsung, kegiatan supervisi berlangsung, ada tergoyahkan juga fokus pendengaran saya karena ada gangguan suara dari yang lain gitu. Akhirnya fokus saya itu agak sedikit berkurang gitu. Sehingga saya harapkan sih kedepannya saya dapat lebih memahami kebutuhan dan kekhawatiran guru yang saya observasi atau ya setidaknya kita belajar bersama lah gitu. Kemungkinan mungkin itu aja, dan mungkin ini kesimpulan saja. Melalui pembelajaran dan pengalaman ini saya semakin memahami pentingnya coaching sebagai bagian dari supervisi akademik yang berorientasi pada pengembangan potensi guru. Coaching juga bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi membantu guru berkembang melalui refleksi dan dialog yang bermakna. Dan terus mengasah keterampilan ini, saya berharap dapat berkontribusi lebih baik dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, mungkin untuk refleksi 2 mingguan pada kali ini agak sedikit panjang, tetapi memang harus saya ucapkan, saya utarakan pada video ini. Memang bagian ini sangat menarik dan menantang sekali bagi saya sendiri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.